Coba pertanyaannya pertama, cek Khodam. Dua, cek aura. Apalagi? Dah. Energi power. Apalagi? Nah, Khodam sampean macan putih. Ya. Caranya bagaimana untuk mengaktifkan macan putih tersebut? Banyakin amalannya sholat tahajud, sehingga macan tersebut akan aktif dan membantu jenengan setiap saat. Tapi untuk bagaimana cara menggunakannya, yaitu balik kepada gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur, ini kita ada klien dari TikTok. Dia pengen cek aura, cek Khodam. Nah, ini saya buatkan konten sekaligus nanti buat teman-teman bagaimana caranya cek Khodam. Ya, ini. Jadi kalau mau cek Khodam boleh ke Raja. Berapa biaya konsultasinya? Nggak mahal, cukup 500.000. Ya, nggak, Anda sudah tahu Khodam Anda siapa, wujudnya apa, begitu guys. Ini saya mau telepon nih sedulur dari warga TikTok. Oke. Itu ditutup tuh lampunya. Terus kilo ya buangannya. Assalamualaikum. Masya Allah. Kita manggil Kang apa nih? Nurul Ki. Panggilan rumahan Nurul Ki. Oh, panggilan rumahan. Dari mana Kang Nurul? Pontianak. Dari Pontianak. Masya Allah. Coba tahu saya dari mana? Wih deh, kan lumayan. Kan kita mah jarang nge-live TikTok. Kenapa tiba-tiba pengen cek Khodam ke sini? Hah? Ada apa ini? Oh, gitu. Sehingga ketemu lah ya. Oke. Enggak apa-apa, santai. Ya. Jadi, apa yang mau dipertanyakan? Ayo. Buka kiper aja lagi ngelatih nih, anak-anak murid lagi pada di belakang. Kebetulan ya Aki bawa anak murid satu di sini. Nanti kalau pengen cek Khodam, kalau memang ordernya ada, mau minta diwujudin boleh. Kalau hanya dicek aja melalui terowongan Aki ya boleh. Gitu. Kalau mau diwujudin nih, kebetulan ada murid Aki di sini nemenin Aki. Di video call makan. Takutnya Akang butuh untuk mengetahui wujud Khodamnya apa, nanti bisa dimediumisasikan kalau mau. Kalau misalkan cukup dari Aki aja ya masalah gitu. Ya, kalau dari dicek dengan mediumisasi gimana Ki? Ya ada cas gitu. Ya, ya silakan. Saya itu kemarin itu lagi mempelajari ilmu Nurkaromah atau kebatinan gitu lagi. Cuma sampai saat ini saya itu belum bisa merasakan daya power saya gitu loh. Apa gimana ya? Apa dari sayanya atau gimana gitu. Enggak, dari gurunya kagak ngejelasin, kagak ngelatih. Tapi kalau sampean bagus kok, tahu energi Rasul bisa kebuka, bagus badannya. Sekarang saya mau tanya, sampai belajar ilmu apa tadi Nur Hikmah? Nur Karomah atau apa gitu lagi? Belajar, oke. Itu pengijasannya gimana? Kita baca tawasul juga, didapatkan kapsul
Hmm? Apa namanya, kapsul lupa saya itu nama kapsulnya itu. Oke, setelah itu Terus baca baca apa namanya, kayak mirip-mirip itu gitu. setelah itu Setelah itu udah mengijazahkan ini apa namanya, penyelarasan, pembangkitan kayak gitu sih. Ada bukunya. diajarkan secara langsung apa enggak? Enggak, karena saya di Pontianak, saya ngambilnya di Jawa. Itu kesalahannya, datang langsung guys. Oh gitu gitu. Ayo, datang langsung. Jadi biar langsung dites, dilatih oleh gurunya. Oh, Halo? ini menurut aku nanti saya ini anak atau adakah, penasaran aja sih saya sih. Oke. Karena saya katakan apakah dari bawah saya itu ada tapi nggak gimana atau apalah gitu kan. Oke. Coba pertanyaannya pertama, cek kodam. Dua, cek aura. Apalagi? Dah, Energi power, energy power. Apalagi? itu aja gitu. Dah. Saya akan cek pertama dari power. Dari yang ketiga ya. Dari yang ketiga power bagus. Ya, dari yang ketiga power bagus. Dari yang kedua aura stabil. Ya, cuman tergantung dari bad mood. Kalau lagi kesel, aura menurun. Oke. Jadi aura ini stabil, saat ini stabil, tapi bisa menurun ketika antum itu dalam keadaan marah dan khodamnya aktif di situ. Oke. Nah, sekarang jawab yang pertama jadi yang ketiga. Jawab yang pertama jadi yang ketiga. Sekarang kita cek khodam. Khodamnya ada nggak Seki? Ada. Ya. Kalau mau dikatakan wujudnya apa Ki? Nah, sekarang pertanyaan wujud. Mau yang Aki wujudkan dan bicara atau mau dimediumisasikan? Mumpung Aki ada teman, ada murid Aki yang badannya mudah untuk masuk goib. Ceritakan aja lah ya. Ceritakan aja, baik. Kodam sampean macan putih. Sungguh tinggi. Ya. Caranya bagaimana untuk mengaktifkan macan putih tersebut? Banyakin amalannya sholat tahajud sehingga macan tersebut akan aktif dan membantu jenengan setiap saat. Tapi untuk bagaimana cara menggunakannya, yaitu balik kepada gurunya. Karena kan aku nggak tahu amalannya. Ya, jadi jawabannya sangat singkat dan padat, sangat mudah untuk dijawab. Ya, power bagus, ya, power stabil, aura stabil, khodamnya macan putih. Gitu. Bagaimana cara mewujudkannya? Ya kalau ngambil sama Aki wujudin, bisa di badan sampean. Ya kalau belajar sama Aki, karena belajar sama orang ya kembali pada gurunya. Bagaimana cara mewujudkan khodam saya, kata Ki Prajapati, khodam saya macan. Gitu. Bagaimana saya mewujudkannya? Nanti gurunya masih tahu. Kapan diwujudkan, bisa nggak Ki? Ya bisa, udah baca amalannya, yakinin seperti yakin pasang saya wujud. Nanti dalam kehidupan sosialisasi, kerja, bisnis, dia akan aktif. Dia akan aktif, lebih power aktif ketika sampean marah. Terutama dalam soal asmara sedikit terganggu. Gitu. Jadi apa sebetulnya? Sensitif. Akang ini jadi sensitif. Nah, itu jawabannya. Ada lagi? Itu aja sih yang buat saya penasaran gitu.
Aura bagus, power bagus. Tinggal penasaran hodam saya apa kan begitu. Ya, hodamnya macan putih. Wujudnya bagaimana? Tanya ke guru. Gitu. Nah, guru nanti akan memberitahu cara mewujudkannya. Kalau guru nggak bisa mewujudkannya, ya jangan jadi guru gitu bilangnya. Karena ilmu itu selain diamalkan ada amalannya, amalan tersebut ada yang menjaga, dan yang menjaganya ini kalau nyerap di badan harus bisa diwujudkan. Adapun tidak bisa diwujudkan dalam badan si praktisi, ada beberapa faktor. Mungkin praktisinya kurang fokus, mungkin praktisinya badannya kotor, mungkin praktisinya kurang yakin, mungkin praktisinya terlalu overload atas keyakinannya. Nah, 4 perkara ini mungkin tidak bisa dihadirkan dalam tubuh si praktisi yang pemahara itu atau akang. Tapi kalau akangnya sifatnya santai, yakin, percaya, pasrah, nggak terlalu menggebu-gebu, nggak terlalu ambisius, nggak terlalu menantang, percaya manut samina wa atona, ikut sama guru, dengar kata guru dan patuhi, maka sifat kepasrahan itu ditunjukkan, maka akan masuk dan wujud di badan jenengan. Gitu. Jadi nggak semua orang itu bisa dihadirkan langsung oleh si pemaharnya, enggak juga, karena dari faktor tadi. Itu. Sudah berapa lama belajar? Udah hampir 3 bulan ini. 3 bulan. Terus pengamalannya bagaimana di rumah? Alhamdulillah lah. Lancar kan? Bagus kan? Bagus. Ya, iya, makanya powernya bagus, makanya auranya bagus. Auranya bagus, karismatiknya ada. Gitu. Hanya janggalnya pengen tahu kodamnya aja. Iya gitu. Setelah pengen tahu kodamnya, pasti pengen tahu mewujudkannya. Biasanya begitu orang. Iya sih. Hmm. Pengen sih. Jadi begitu Kang, jawaban dari saya atas pertanyaan Akang. Selebihnya apa lagi? Cuma itu aja sih sebenarnya. Oh, terus kalau begitu nggak asik dong, udahan. Masih penasaran itu aja. Ya itu doang Kang. Jadi hodam Akang ada macan putih. Tapi saya nggak tahu ini macan putih ini amalan yang aku baca ini benar berunsur ke macan putih atau memang macan putihnya masuk dalam amalan tersebut. Nah, kalau dalam program keilmuan saya ada khusus keilmuan macan putih Prabu Siliwangi khusus. Jadi mantranya itu emang arahnya ke macan putih. Jadi ada dua perkara. Apakah memang amalan itu menuju ke macan putih ataukah amalan macan putih ini yang masuk ke amalan sampean? Gitu. Ya. Nah. Kalau saya prediksi macan putih ini yang masuk ke amalan sampean. Oh gitu. Iya, karena saya lihat, saya prediksi secara batin saya, amalan ini tidak mengarahkan untuk ke mendapatkan macan putih. Jadi untuk apa tuh gitu? Kalau tujuan amalan nih untuk apa kira-kira? Nah, ada beberapa faktor kenapa hodam saya macan putih. Mungkin gurunya punya hodam macan putih, jadi masuk ke amalan kalau sampai baca. Mungkin guru sampean punya hodam macan putih, jadi masuk ke amalan yang sampean baca wiridkan. Walaupun sebetulnya amalan itu tidak tertuju untuk ke macan putih. Karena secara tidak langsung ketika guru menempelkan suatu amalan ijazah pada murid, dia kan segudang atau 100 atau sejuta amalan yang dia punya, atau ada puluhan ribu khodam yang dia pegang. Nah, salah satu dari khodam mereka pasti ada yang masuk ke dalam amalan murid-muridnya. Gitu. Apa dia ingin dia datang gitu nih?
Iya, ketika kita baca ya kan, nah kesedot khodam dari guru kita. Ya. Karena yang saya prediksi amalan yang jenengan baca itu amalan asma kan? Asma. Ya, asmanya itu tidak tertuju kepada khodam kan? Lalu kenapa prediksi Kiprajapati ada khodamnya macan putih? Nah, ini berarti khodam ini yang masuk ke amalan di saat kita mengamalkan. Lalu dari mana khodam ini? Ya, khodam ini pas biasanya mayoritas ini datang dari gurunya. Dari guru jenengan masuk ke amalan sampai baca nih. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, 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 tiba-tiba macan putih guru sampean seneng masuk ke situ. Jadilah khodam yang sampean baca. Gitu. Misalkan guru sampean khodamnya Semar, ya masuknya Semar bismillahnya. Gitu. Seperti itu. Dari kacamata metafisik pengetahuan tentang ilmu kebatinan atau spiritual. Nah, lain dengan Kipraja. Kalau Kipraja, saya mengambil ilmu macan putih, ya baca mantranya itu emang untuk macan putih. Oh, gitu. Iya, itu kental, gitu. Itu kental, gitu. Jadi istilahnya kita benar-benar mantra ini emang kuncian macan putih. Kalau sampean bukan kuncian, emang suatu bacaan yang dibaca datang macan putihnya, itu. Kalau macan putih asli itu bukan datang tapi mendatangkan. Mendatangkan. Iya, datang dan mendatangkan beda. Beda. Kalau sampai itu datang. Nah, kalau ngambil sama Kipraja macan putih mendatangkan. Itu. Saya punya gelas doang nih. Saya butuh air. Berarti kan mendatangkan air. Nah, gitu. Karena gelas pasti isinya air. Gitu. Kalau sampai itu datang. Ketika nggak punya tujuan, nggak punya arah, yang penting saya baca ikut kata guru, akhirnya datang. Gitu. Seperti itu kira-kira metafisik, pengetahuan spiritualnya tentang khodam seperti itu. Jadi aura jenengan bagus Kang, powernya oke, khodamnya macan. Tinggal sampean tanya ke guru, saya pengen menghadirkan khodam saya bagaimana, atau saya merasakan khodam saya dalam tubuh saya bagaimana. Itu balik kepada guru. Karena dalam spiritual itu ada kode etik. Artinya untuk masuk ke ranah itu ada kode etik. Saya tidak bisa memberitahu dengan cara saya. Nanti sampean takut ada efek yang tidak bagus. Nah, kecuali lagi saya mau ambil ke aki lah karena saya macan putih, saya senang dengan macan putih, saya ambil ke aki menjadi macan putih, ya baru itu beda lagi. Saya akan memberitahukan bagaimana cara menghadirkannya, bagaimana mewujudkannya di badan akang sendiri. Gitu kira-kira kan. Jelas? Jelas Ki. Oke, gimana? Cukup? Mau terusin? Cukup lagi. Oke, selamat kenal, semoga sehat selalu, sukses terus buat Akang. Salam Kota Pontianak dari Kiprajapati. Salam santum, salam rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Begitu teman-teman, tadi saya habis konsultasi kebatinan, perewangan tentang cek khodam, cek aura, check and recheck. Jadi kenapa saya buat konten? Mungkin teman-teman ingin seperti yang tadi, ya yang saya lakukan tadi bersama Piwos TikTok. Ya itulah keseharian Kiprajapati. Kalau datang klien, ya suka ada cek khodam, cek karir, ya bicara sukma dan lain sebagainya. Untuk biaya nggak mahal, hanya 500.000. Nanti akan diberikan wawasan bagaimana cara, bagaimana memberikan pengetahuan tentang metafisik ilmu khodam, atau pelet, atau santet, atau ilmu pengobatan dan lain sebagainya. Itulah tadi salah satu keseharian kesibukan saya, salah satunya iseng-iseng berhadiah
dan insya Allah masalahat bermanfaat buat Anda yang membutuhkan jasa solusi spiritual. Kepada Ki Prajapati akan menangani hal tersebut. Seperti yakin, pasrah, niscaya wujud. Terima kasih, begitu saja. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.